Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Sebagaimana Ustaz Muammar tadi sampaikan, supaya kita bisa tertarik perhatian kita, maka insya-Allah pertemuan ini akan dimulai dengan pantun. Ibu-ibu, bapak-bapak suka pantun enggak ya? Kalau suka ya udah enggak usah. Pantunnya tentang kelapa. Dan ini minuman favorit saya. Kata pantunnya, tadi pagi minum kelapa. Mana cakapnya? Tadi pagi minum kelapa. Rasanya enak, buat bikin tertawa. Hari ini kita berjumpa bersama Bapak Rektor yang sangat mulia. Alhamdulillah. Udah selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, mudah-mudahan sebagaimana kita hari ini terkumpul di dalam masjid yang sangat indah ini, insya-Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru kita dan orang tua kita semua, Bapak Rektor Prof Dadan Ramadan. Beliau masya-Allah banyak kebersamaan bersama saya sebagai murid beliau. Beliau juga pernah di Unpad, saya sampai sekarang masih di Unpad. Pernah di ETB, saya juga S2 saya di ETB. Pernah di Jepang, Al-Faqir juga pernah di Kansai Gakuin University di Jepang sebagai peneliti S3 sandwich program di sana. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah kebersamaan ini bisa melahirkan silaturrahim di dunia dan insya-Allah kita terkumpul di surga. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Dr. Zainul ya, Pak Dr. Zainul, yang masya-Allah mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sihat wal afiat. Ada juga Bapak Dr. Aris. Kemana Pak Aris? Udah pulang? Oh ini Pak Aris ya, Pak Aris. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, ada Bapak Dekan, ada Wakil Dekan, ada dosen-dosen, dan juga ada sivitas akademik, dan juga ada staf di universitas yang saya cintai, Universitas Medan. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika saya melihat ibu-ibu dan bapak-bapak apalagi menyampaikan kepada saya harus membahas tentang kemerdekaan, tentang perjuangan, saya jadi teringat perjuangan saya sampai datang ke Indonesia. Perjuangannya ini sangat susah. Sebagaimana mungkin perjuangan ibu dosen dan bapak dosen juga. Perjuangannya itu bukan hal yang mudah. Saya jadi teringat ketika saya masih SD, kami belajar beberapa mata pelajaran, di antaranya kami belajar tentang geografi atau bahasa Inggris geografi. Bahasa Indonesia kayaknya geografi kan? Belajar tentang beberapa negara, negara India, negara Rusia, Eropa, Amerika. Di antara negeri yang kami pelajari adalah Indonesia. Kami belajar di situ sebagai murid SD. Negeri Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Disitulah ketika saya dengar kata Indonesia, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada saya kemudahan supaya saya bisa silaturahim kepada saudara saya di Indonesia. Itu masih SD. Disitulah juga saya baca tentang Indonesia, keindahannya, alamnya, masyarakatnya, warganya, dan bagian dari sejarahnya. Semakin saya baca dan mendalami tentang Indonesia, semakin saya cinta kepada negeri ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya lulus dari SD, masuk SMP, doa saya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat ke Indonesia.
Lulus dari SD, belum diterima doanya. Ya Allah, kapan diterima doanya? Kapan saya bisa ke Indonesia? Masuk SMA, lulus dari SMA, alhamdulillah. Setelah SMA dapat beasiswa. Disitulah ada harapan. Tapi beasiswanya kemana? Beasiswanya tetap di dalam negeri, di Yaman saat itu. Belajar S1 di Yaman sampai selesai, sampai lulus dari S1 dapat beasiswa lagi. Dan alhamdulillah saat itu karena mungkin secara ekonomi ada banyak kekurangan, jadi saya harus kejar beasiswa, dapat nilai yang bagus supaya saya bisa dapat beasiswa, supaya tidak memberatkan orang tua. Lulus dari S1, alhamdulillah dapat beasiswa lagi. Beasiswanya kemana? Saat itu ke salah satu kampus di Prancis. Dan kampus ini namanya University de Leuven. Belajar di sana santai publik. Dan alhamdulillah saat itu saya masih berdoa, ya Allah, saya dapat beasiswa S1 tapi bukan ke Indonesia. S2 pun juga tidak ke Indonesia. Kenapa doa saya sampai sekarang belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi saya tidak pernah putus asa, tetap berdoa, ya Allah, semoga ada kemudahan supaya saya bisa ke Indonesia. Alhamdulillah, saat itu sudah hampir bulan terakhir S2 di Prancis. Ada tawaran beasiswa dari United Nations untuk belajar S2. Ulang lagi, tapi di jurusan yang berbeda. Di mana? Di ASEAN. Tinggal pilih. Mau pilih Thailand, Malaysia, Brunei, Vietnam, Kamboja, atau Indonesia. Ketika saya dengar kata Indonesia, alhamdulillah, bahagialah hati saya. Dan itu adalah harapan, doa saya telah terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada kesusahannya. Ketika saya dapat beasiswanya, langsung berangkat ke Indonesia. Berangkat ke mana? Berangkat ke Bandung. Tetapi ketika saya berangkat ke Bandung, berangkat ke tempat beasiswanya, mereka bilang harus beli 3 kampus. Kok kenapa 3 kampus? Kalau tidak diterima di kampus pertama, harus ada tes dulu. Harus ada ujian dulu. Tidak diterima di kampus pertama, coba di kampus berikutnya. Tidak diterima di kampus kedua, coba di kampus yang ketiga. Tidak diterima di kampus yang ketiga, pulang. Gitu. Maka karena saya takut pulang, saya secara sungguh belajar. Di tes pertama saat itu saya pilih 3 kampus sesuai dengan ranking universitas university ranking in Indonesia. Jadi yang pertama saat itu ada ITB di jurusan saya. Yang kedua ada UGM. Yang ketiga adalah UI. Maka saya pilih 3 kampus itu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ketika masuk di ITB, langsung lulus dari ujiannya dan mulai belajar. Ketika mulai belajar, tidak diterima juga di ITB. Kok tidak diterima? Padahal sudah lulus dari ujiannya. Mereka bilang, kamu belum bisa bahasa Indonesia. Harus bisa bahasa Indonesia dulu, belajar bahasa Indonesia dulu. Karena jurusan yang ente pilih, itu tidak ada jurusan internasionalnya. Tidak ada bagian Inggrisnya. Maka harus belajar dalam bahasa Indonesianya. Maka beasiswa harus terhenti dulu sampai ente mulai belajar S2 di ITB. Luar biasa. Saat itu saya sudah meninggalkan segala-galanya. Tidak punya income, tidak punya penghasilan, tidak punya beasiswa. Tiba-tiba beasiswanya terputus. Kenapa? Karena belum bisa bahasa Indonesia. Luar biasa. Saat itu saya telepon ibu, Bu, Mama, ini terjadi begini, sampai saya tidak diterima meskipun saya sudah lulus dari ujiannya. Beliau bilang, "Nak, engkau adalah ahlul Quran. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu pilihan terbaik." Maka saat itu saya berdoa, ya Allah mudahkan urusannya. Alhamdulillah, pagi hari saya dapat telepon. Telepon dari mana? Dari ada lembaga namanya Institut Français. Itu lembaga bahasa Prancis yang ada di Bandung.
Mereka telepon, kamu Yazin? Iya. Kamu baru datang dari Perancis? Iya. Kamu punya beasiswa enggak? Saya bilang tidak. Mereka bilang, mau kami yang bantu, kami kasih beasiswanya, kami yang biayai, tetapi kamu mengajar bahasa Perancis di lembaga kami. Mau enggak? Saya bilang mau. Alhamdulillah. Dan masalah itu selesai dalam kurang lebih 7 jam. Masya Allah. Beasiswanya diberikan dan alhamdulillah perjalanannya mulai mulus. Saat itu benar-benar saya merasa sengsara, saya merasa stres dan tidur dalam keadaan berdoa. Biasanya kalau saya berdoa begini, doa biasa. Tetapi karena saya merasa sangat teraniaya dan sangat stres saat itu, saya berdoa begini. Dan alhamdulillah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesusahan pertama telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya berkata alhamdulillah karena diberi beasiswa, gaji setiap bulan, belajar gratis sampai selesai S2. Padahal dulu saya minta saat saya SD, minta hanya berkunjung dan silaturahim ke Indonesia, yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Masya Allah. Jadi ini bisa jadi pelajaran bagi kita, ibu-ibu, bapak-bapak kita semua. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Jangan putus asa, karena Allah sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Doa saya sejak SD, SMP, SMA, S1, S2 belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malah yang diberikan itu pemberian yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Alhamdulillah, belajar di ETB sampai lulus S2. Disitulah alhamdulillah dapat beasiswa lagi untuk melanjutkan S3 sandwich program di Indonesia, setengahnya dan setengahnya di Jepang. Dan alhamdulillah itu full paid dari beasiswa. Alhamdulillah diterima di beasiswa itu. Beberapa bulan setelahnya, alhamdulillah saya nikah dengan orang Indonesia, orang Sunda lagi. Alhamdulillah. Jadi yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berkunjung ke Indonesia, tetapi diberikan beasiswa, gaji, pembayaran, dan juga di atas itu semua alhamdulillah beasiswa S1 dan S2, dan insya Allah dapat istri yang salihah. Dan alhamdulillah anak saya sekarang udah usianya di antara 5 tahun, hampir 5 tahun 9 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan pilihan saya ini, pilihan Indonesia adalah pilihan yang paling tepat. Saya tidak pernah menyesal sedetik pun dengan pilihan terbaik ini, karena saya sudah keliling beberapa negara. Ada Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, Singapura, Malaysia, tetapi saya tidak pernah merasa ketenangan sebagaimana ketenangan saya di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri kita ini termasuk negeri yang sangat indah, negeri yang sangat kaya. Kalau kita melihat negara-negara Arab dengan kekayaan yang luar biasa, Saudi Arabia, Emirat, Qatar, itu sangat kaya. Kenapa? Karena mereka punya minyak bumi. Kalau kita melihat resources dan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu luar biasa. Minyak bumi ada, minyak dari bawah ada, minyak dari atas. Minyak dari bawah itu minyak bumi. Kalau minyak dari atas ada minyak guring, ada minyak jelantah, ada minyak sawit, segala macam. Masya Allah. Kesuburan negara ini termasuk sumber daya terbesar. Kalau di negara Arab di sana mau menanamkan satu tanaman harus disiram, dimanja, setiap hari dirawat, dan belum tentu tumbuh. Tetapi kalau kita makan mangga di sini di Indonesia, dilembar buahnya, hari berikutnya sudah menjadi pohon yang sangat lebat, luar biasa. Ini adalah kekayaan negeri Indonesia dan kehebatan. Saya pernah keliling beberapa negara, tetapi melihat negeri Indonesia termasuk negeri terindah di dunia. Barusan tadi saya sampaikan kepada Bapak Rektor, alhamdulillah Allah memberikan kepada Al-Faqir
kesempatan untuk keliling seluruh Indonesia, hampir semua pulau. Pulau di Indonesia 17.000. Tetapi saya keliling pulau-pulau terbesar, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Lombok dan Jawa. Dan alhamdulillah, semakin saya berkunjung ke setiap tempat di Indonesia, semakin saya yakin bahwasanya negeri ini adalah negeri terkaya dan juga terindah di dunia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih melihat kemiskinan, kefakiran, itu bisa jadi karena belum dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, maka insya Allah Indonesia ini, sebagaimana orang Inggris berkata, the giant monster, atau mungkin mereka berkata the sleeping giant, seorang monster yang sedang tidur, sebentar lagi akan bangkit, sebentar lagi akan bangun, supaya insya Allah menjadi negeri yang menguasai seluruh dunia. Dan menurut saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Faqir mengkelilingi beberapa negara di Timur Tengah termasuk Saudi Arabia, saya tidak menemukan warga yang berakhlak dan beradab sebagaimana beradaban yang ada di Indonesia. Maka saat kita mau belajar agama, boleh kita belajar ke Timur Tengah, boleh. Tetapi beradaban dan akhlak yang baik, maka akhlak Indonesia adalah akhlak yang paling santun dan akhlak yang paling hebat. Dan pantaslah orang Arab dan orang Timur Tengah belajar akhlak ramah dan juga rendah hati dari orang Indonesia. Banyak kelebihan yang tersimpan di dalam Indonesia yang perlu kita merawatnya dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita terkumpul dalam perkumpulan ini, mudah-mudahan insyaAllah menjadi perkumpulan yang berkah tentang kemerdekaan. Bagaimana kita bisa merawat kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kita bisa menjaga negeri kita? Bagaimana kita tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang merdeka, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Itu semuanya telah dijelaskan dalam satu surat di antara surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surat itu bernama Al-Asr. Surat itu bernama Al-Asr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalamnya? Ibu-ibu, bapak-bapak, hafal surat Al-Asr? Hafal atau belum? Hafal. Ayo kita baca bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah demi masa. Kalau kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada al-lail, bersumpah pada ad-duha, bersumpah pada an-nahar, siang hari, bersumpah pada pagi hari, dan juga bersumpah pada masa. Itu semuanya terkait dengan time, terkait dengan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada setiap orang di antara kita bahwasanya titipan yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah waktu. Kata orang Inggris, time cannot be retrieved again. Time cannot be retrieved again. Waktu itu kalau sudah pergi tidak bisa diputar balik. Buktinya apa? Kalau bapak dan ibu usianya sekarang 15 tahun. Bapak-bapak ada yang usianya 15 tahun? 10 tahun? Enggak ada ya? Alhamdulillah, sudah pada dewasa semua ya. Nah, kalau sekarang yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mustahil menjadi 20 tahun, 15 tahun, 11 tahun, 10 tahun. Karena waktu cannot be retrieved again. Waktu itu tidak bisa diputar balik. Apapun yang kita lakukan, kalau sudah muncul ubun atau rambut yang putih, apakah kita bisa pukul? Jangan muncul dulu. Tidak bisa.
Kalau sudah muncul, itu berarti tanda kita sudah semakin lanjut usia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal hari ini tidak bisa diulang besok. Tanggal kemarin tidak bisa diulang hari ini. Apapun yang kita lakukan, dengan apapun kekuatan yang kita miliki, kita tidak bisa putar balik waktu sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang sudah berlalu sia-sia. Bahkan Einstein sendiri ketika beliau berkata, sebenarnya kita bisa balik ke masa lalu, tetapi kita harus punya energi yang unlimited energi yang tidak ada sempurna di dalam semesta alam ini. Jadi kita harus membawa energi di luar semesta alam supaya kita bisa memutar balik waktu sehingga kita bisa hidup kemarin atau masa lalu kita. Kita tidak bisa. Dan kita harus punya weight atau berat badan yang hampir nol. Dan setiap orang di antara kita berat badannya di atas 50, 70, 80. Masa kita bisa balik ke masa lalu? Menurut Einstein itu impossible, mustahil kita balik ke masa lalu. Begitu juga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipan yang paling berharga yang diberikan kepada kita adalah waktu. Kalau kita kehilangan duit, uang, kita bisa bekerja lagi, kita menghasilkan duit yang lebih banyak. Tetapi umur yang sudah berlalu, apapun yang kita lakukan tidak bisa diputar balik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesempatan untuk melakukan ibadah maka lakukan. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan untuk membantu, membahagiakan keluarga, jangan ditunda-tunda. Karena yang datang hari ini belum tentu akan terulang esok hari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemerdekaan di dalam hati kita dan di dalam diri kita, kita memanfaatkan waktu dan masa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Manusia ini di dalam kerugian. Loh, kenapa di dalam kerugian? Karena kita bekerja dari awal kehidupan kita sampai detik terakhir, mengumpulkan duit, harta, bangun rumah, beli mobil, naik jabatan. Begitu datang malaikatul maut, selesai segala-galanya. Kita dulu menjadi seorang pejabat, dulu banyak uangnya, banyak duitnya, rumahnya mewah, banyak mobilnya. Ketika datang malaikatul maut, apa yang kita miliki sudah menjadi milik orang lain. Dan kita sendiri, badan kita sendiri menjadi santapan cacing tanah. Kerugian yang luar biasa. Tetapi ada beberapa orang yang tidak akan pernah rugi, yang punya sifat kemerdekaan. Yang pertama adalah illalladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama, orang beriman. Kalau kita ingat pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan kita terhadap Belanda dan Jepang, mereka mati syahid, mengorbankan darahnya. Yang menggerak mereka adalah agama Islam dan tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan penjajahan. Penjajahan apapun itu tidak boleh di seluruh dunia, apalagi di dalam agama Islam. Oleh karena itu pejuang Indonesia mati syahid, mengorbankan darahnya, nyawanya untuk memerdekakan negaranya. Maka hal pertama yang ditanamkan di dalam hatinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa merawat dan menjaga kemerdekaan itu, maka kita harus merawat dan menjaga keimanan kita dan akidah lurus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang kedua, kalau kita melihat yang terkait dengan keimanan adalah sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terkait dengan keimanan, supaya kita menjadi manusia yang merdeka, maka kita harus menanamkan keimanan di dalam hati kita dan merawatnya. Yang merusak keimanannya adalah orang yang menginjak darah syahid, darah pejuang yang mati syahid untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri Indonesia. Yang merusak keimanannya dan keislamannya berarti dia mengkhianati
kain kafan para syahid dan pejuang yang telah mengkorbankan segala-galanya untuk kemerdekaan negara kita tercinta. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, beramal salih. Beramal salih itu apa Pak Ustaz? Salat kami salat, zakat kami zakat, puasa kami puasa. Ada amal salih untuk diri kita sendiri seperti salat, seperti puasa untuk diri kita sendiri, mengumpulkan pahala untuk diri kita sendiri. Tapi ada amal salih untuk keluarga kita, untuk kerabat kita. Kita berusaha untuk membahagiakan mereka, membahagiakan dengan keberhasilan kita, membahagiakan mereka dengan sikap kita, dengan akhlak kita. Ini termasuk amal salih. Ada amal salih terhadap negeri kita, yaitu kita memajukan ekonominya, yaitu kita menanamkan ilmu yang baik, dan ini berang dosen dan guru untuk menanamkan nilai-nilai yang baik di benak dan pikiran anak-anak kita. Ini termasuk amal salih, tidak kalah pahalanya dengan salat. Bahkan kalau kita mengajar ilmu bermanfaat, InsyaAllah pahalanya akan mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Kita sudah menjadi santapan cacing tanah, kita sudah dimakamkan di dalam kubur, tetapi pahala kita selalu mengalir ke dalam makam kita sampai hari kiamat, selama ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan murid kita itu bermanfaat kepada mereka sampai hari kiamat. Termasuk amal saleh, termasuk saat kita menjadi pengusaha yang saleh, pengusaha yang mendukung negerinya, yang memajukan ekonomi negerinya, yang menguatkan militernya. Ini termasuk amal saleh yang insya-Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi manusia yang merdeka, maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dan saling menasihati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dinasihati oleh orang lain, jangan tersinggung, karena itu tanda cinta. Kalau saya mencintai ibu-ibu dan bapak-bapak, saya duduk di hadapan ibu dan bapak, menyampaikan beberapa tausiah dan beberapa nasihat, meskipun saya penuh dengan kekurangan. Sebagaimana saya berani duduk di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menasihati, saya harus duduk di hadapan ibu dan bapak-bapak untuk dinasihati. Sebagaimana kita berani memberi masukan, harus berani menerima masukan dari orang lain. Watawasau bil haqq, saling mewasiatkan. Watawasau bis sabr, saling membantu dalam kesabaran. Kalau ada seseorang sedang masalah, kalau ada seseorang sedang kesulitan, maka kita saling membantu supaya saudara kita sabar dalam masalahnya, supaya saudara kita sabar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitannya. Kalau kita saling membantu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan, man farraja an akhihi al-muslim kurbatan min kurabi dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan masalah saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalahnya di dunia dan akhirat. Luar biasa. Banyak masalah kita, banyak kesulitan kita, banyak kesempitan kita, insyaallah semuanya akan dilapangkan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah berbuat baik kepada orang lain. Itulah beberapa sifat-sifat yang harus ditanamkan di dalam hati kita, supaya kita menjadi manusia yang merdeka, yang merawat kemerdekaan negerinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sama kita alhamdulillah, Indonesia sudah menjadi negeri yang merdeka, sudah menjadi merdeka dari penjajahan, merdeka dari kezaliman negeri lain, tetapi sampai sekarang belum merdeka dari korupsi, belum merdeka dari kezaliman yang di mana-mana, belum merdeka dari kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang. Maka insya-Allah yang akan melawan itu semua, yang akan menyempurnakan negaranya adalah kita semua, para dosen, para bekerja, para anak muda yang insya-Allah akan mengkorbankan segala-galanya supaya memajukan negeri kita tercinta Indonesia. Di waktu yang sama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merdeka dari penjajahan, ada negeri yang lain yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, di antaranya Palestina. Sampai sekarang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 40.000 sejak beberapa bulan, 40.000 di antara penduduk Palestina telah dibunuh.
dan 200,000 sampai 500,000 di antara rumah-rumah di jalur Gaza itu sudah dihancurkan. Luar biasa. Saluran air telah dipecah, dihancurkan. Sawah-sawah itu dihancurkan supaya saudara kita di Palestina mati karena kelaparan atau rasa haus. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Palestina dulu mendukung kemerdekaan Indonesia, kita berusaha untuk mendukung, membantu semampu kita kemerdekaan negeri Palestina. Mudah-mudahan mereka merdeka sebagaimana Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Yayasan Darul Quran mereka banyak aktivitas, di antaranya mencetak penghafal Al-Quran, mendukung pesantren, dan juga di antaranya hari ini mereka insya Allah akan menggalang dana, mengumpulkan bantuan untuk saudara kita di Palestina. Kita membantu mereka sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.